Perkenalkan, saya Dewi Arifi, guru pendidikan agama Islam di UPT SD Negeri 15 Perupu, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan ketiga, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. NIM saya 0314227032. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di UPT SD Negeri 15 Perupu, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Praktek pembelajaran saya pada siswa kelas 4 materi tayamum. Berikut video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Alhamdulillah tetap semangat. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini seperti biasa Ibu masuk ke kelas kalian belajar agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita mulai maka Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir, hadir semua kan? Ya, alhamdulillah ya, hadir semua anak-anak Ibu. Ya, Ibu perhatikan wajahnya cerah, semangat untuk menerima pelajaran. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum mari kita baca doa belajarnya bersama-sama. Baik anak-anak Ibu, seperti biasa kita membacakan satu surah ya. Nah, baik kita mulai baca surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, oke. Baik anak-anak Ibu. Sebelum seperti biasa, sebelum memasuki materi, maka kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Yang ingin Ibu kalian dapat menyanyikan lagu ya. Lurus baru dah. Baik. Satu, dua. Negara Pancasila, akulah pendukung
kecil, hadas hadas kecil, hadas besar. Lalu kita belajar juga tentang hal-hal yang membatalkan, ya kan? Hal-hal. Nah, sekarang ini kita belajar tentang apa, anak-anak? Iya, karena minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan juga tata cara berwudu, ya. Nah, di situ jika tidak ada air, bagaimana Ibu? Nah, gitu kan. Jadi jika tidak ada air, maka kita ganti dengan tayamum, ya. Nah, kita ganti dengan tayamum, kan? Biar lebih semangat anak-anak Ibu. Mari kita dengarkan lagu ini. Sama-sama kita menyanyikannya. Assalamualaikum. Halo adik-adik. Yuk Diri semua. kita tayamum. Sudah siap? Tayamum bersuci menggunakan diri. Bila ada nanti wudu. Tayamum jika tidak ada air atau badan sakit, tak boleh kena air. Pertama bertanya, lalu mengusap muka 2 kali seperti gerakan tidur. Lalu mengusap tangan, sampai kaki kuku. Lebih baik kelihatan terdahulu. Baik anak-anak Ibu, silakan sekarang duduk kembali. Nah, itu tadi lagu tentang tayamum. Jadi tayamum ini dapat dilakukan jika tidak adanya air, maaf. Maka baiklah, di sini kalian lihat video ini. Mari sama-sama kita simak tentang tayamum. Baiklah anak-anak Ibu, biar lebih kalian memahami, maka sekarang Ibu putarkan videonya ya. Nah, di sini kalian simak sama-sama video ini. Nah, catat hal-hal yang penting di dalam video tersebut. Waduh, di mana-mana airnya habis. Bagaimana ini? Padahal udah masuk waktu sholat dan kita butuh air untuk berwudu. Aha, kita tayamum saja. Tapi bagaimana caranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tata cara tayamum. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga mempraktekkan tata cara tayamum yang benar. Ayo kita belajar bagaimana cara tayamum. Nah adik-adik, sebelum belajar tata cara tayamum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu tayamum. Secara bahasa, tayamum artinya adalah menyengaja atau bermaksud. Sedangkan secara istilah,
Tayamum artinya adalah cara bersuci dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan permukaan bumi yang bersih. Nah, tayamum ini merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum juga dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Nah, hukum dan beberapa ketentuannya tercantum dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Nah adik-adik, kemudian kita akan membahas syarat diperbolehkannya tayamum. Apa saja sih hal-hal yang memperbolehkan kita untuk melakukan tayamum? Yang pertama adalah telah masuk waktu sholat. Ketika seseorang hendak melaksanakan sholat zuhur misalnya, maka dia hanya boleh melaksanakan tayamum ketika sudah masuk waktu zuhur. Jika belum, tayamum yang dilakukan tidak sah meskipun cara yang dilakukannya sudah benar. Kemudian yang kedua adalah tidak ada air. Tentu sebelumnya kita harus mencari air ketika waktu sholat sudah masuk. Maksud sebenarnya bukan harus pontang-panting lari kemana-kemana untuk mencari air. Asalkan orang tersebut yakin memang di tempat tersebut tengah tidak ada air, syarat tayamum ini sudah terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah dalam perjalanan dan kesulitan air. Nah, apabila di perjalanan yang sangat jauh, sedangkan waktu sholat sudah masuk, kemudian kita sangat sulit untuk menemukan air, maka diperbolehkan juga untuk melaksanakan tayamum. Kemudian yang keempat adalah ada alasan untuk tidak menggunakan air, misalnya sakit atau tidak cukup dan lain-lain. Maksudnya adalah ada alasan ketika seseorang menggunakan air, ada ketakutan mengganggu kesehatannya. Misalnya apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. Atau terganggu hal lainnya, misalnya karena ketersediaan air yang sangat tipis atau sangat sedikit, sehingga hanya cukup untuk dikonsumsi, bukan untuk mandi dan sejenisnya. Nah, itu adalah syarat diperbolehkannya tayamum. Jika tidak ada syarat ini, maka tayamumnya tidak sah ya. Ketentuan berikutnya adalah batalnya tayamum. Ini adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah menemukan air. Nah, jika setelah bertayamum dan kalian hendak melaksanakan sholat, tapi kemudian kalian menemukan air, maka tayamumnya menjadi batal dan kalian harus melakukan wudhu. Kemudian yang kedua, ada perkara yang membatalkan wudhu. Di antaranya adalah keluar hadas kecil dan besar. Contohnya buang air kecil dan besar, buang angin, dan lain sebagainya. Setelah itu berarti kalian batal tayamumnya. Yang ketiga adalah murtad, artinya adalah keluar dari agama Islam. Jadi jika kalian keluar dari agama Islam, maka tayamumnya pun batal. Nah, itulah adik-adik beberapa ketentuan tentang tayamum. Kalian harus mengetahuinya terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum tersebut. Nah, itu tadi yang ditampilkan yaitu adalah istilah atau apa itu tayamum. Yang kedua, nah apa saja syarat tayamum, dan yang ketiga adalah rukun tayamum. Nah, anak-anak ibu sudah dicatatkah apa yang tadi kalian pelajari? Ya, alhamdulillah. Nah, setelah kalian belajar apa itu syarat tayamum, kenapa kita diperbolehkan tayamum, tadi sudah dijelaskannya. Nah, jadi yang memperbolehkan kita tayamum itu jika tidak adanya jika
air. Lalu apa lagi? Ya, misalnya sulit, berarti tidak ada air. Itu sulit sama tidak ada air itu sama. Dan apa lagi? Misalnya sakit, ya. Misalnya sakit kita. Nah, jika kita terkena air maka sakitnya akan lebih bertambah. Maka di situ diperbolehkan dengan cara bertayamum. Nah, itu tadi ya. Syarat-syarat bertayamum. Baik anak-anak Ibu. Nah, kita sambung lagi videonya. Bagaimana tata caranya bertayamum yang baik dan benar. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai belajar bagaimana tata cara tayamum. Nah, tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Sebelumnya, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan menggunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Kemudian selanjutnya disunahkan menghadap kiblat. Jadi kalau bisa, kalau kalian tahu arah kiblat, tayamumnya menghadap ke kiblatnya. Nah, cara yang pertama adalah letakkan kedua telapak tangan pada debu. Dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan, dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau di debu tersebut, lalu ucapkanlah basmalah dan niat seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Aku berniat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah dengan debu yang bersih tersebut. Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak diharuskan untuk mengusap debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagian tangan. Sementara lepaskan cincinnya dulu ya jika ada di jari. Nah, cara untuk mengusap bagian tangan adalah letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari tangannya direnggangkan. Lalu usapkan debu kepada tangan kanan menggunakan tangan kiri. Caranya adalah usap punggung tangan kanan hingga ke siku. Kemudian tangan kanan diputar untuk diusapkan juga sisi lengan kanan yang lainnya hingga dipertemukan kembali jempol kiri mengusap jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri seperti tadi. Jangan lupa untuk usap-usapkan di antara sela-sela jarinya ya. Nah, setelah tayamum dianjurkan juga untuk membaca doa bersuci, seperti halnya doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadikas sholihin. Udah paham anak-anak Ibu? Ya, alhamdulillah ya. Tadi itu ya tata cara bertayamumnya. Bagaimana? Nah, bisa kita praktekkan? Nah, coba semua angkat tangannya. Tangannya tadi. Setelah itu, sebelum kita bertayamum, maka terlebih dahulu kita membaca niat. Baik, sama-sama baca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibahayati sholawat fardholillahi ta'ala. Ya, baik. Nah, setelah itu bagaimana? Mari tangannya tadi kita tempelkan ke dinding ya, ke dinding atau ke debu. Yang debu itu adalah bersih, suci ya, bersih. Contoh misalnya kita letakkan di
Setelah itu bagaimana? Apa terlebih dahulu? Iya, mukanya ya. Nah, kita sapu. Setelah itu bagaimana? Nah, untuk menyapu muka atau wajah tidak perlu sampai kemari ya. Digunakan kalau kita wajah kan kalau kita berwudu seluruhnya harus terkena air. Untuk tayamum kita cukup kemari saja ya. Mengusapnya hanya di bagian wajah ya. Nah, setelah itu bagaimana? Kita letakkan lagi ke debu atau kita tempelkan kembali. Setelah itu maka kita usap tangan. Nah, dimulai dari tangan yang kanan. Baik. Sekali lagi ke tangan yang kiri. Nah, paham anak-anak ibu? Paham? Ya anak-anak ibu, setelah kita bertayamum maka kita membaca doa setelah bertayamum. Sama ya doanya, sama seperti setelah wudu. Baik anak-anak ibu, sekiranya siapa yang ingin mempraktekannya? Kelompok 1, 2, 3, 4, siapa yang
tulis namanya per kelompoknya. Nah, ambil buku selembar, kertas selembar, kertas. Nah, lalu ada pertanyaan di situ. Tulis per kelompok, kerjakan. Baik, tunggu waktunya 10 menit. Masing-masing kelompok untuk mengerjakannya. Baik anak-anak ibu, sudah selesai? Iya, yang sudah selesai mari dikumpulkan masing-masing per kelompoknya. Dan setelah pelajaran ini, Ibu harapkan kalian paham tentang cara berwudu serta bertayamum. Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah kalian lihat video pembelajarannya, syarat-syaratnya bagaimana, lalu hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, sekiranya anak-anak ibu sudah paham? Ada suara nih, ibu tahu? Sudah paham kira-kira anak ibu? Kalau yang belum paham boleh bertanya. Misalnya, apa yang belum paham? Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka kalian itu ibu rasa sudah paham semuanya. Nah, untuk tugasnya di rumah, kalian hafalkan kembali doa setelah wuduknya atau doa setelah tayamum.